warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Intan Putri Pratama selaku host Podcastma pada hari ini. Nah, Podcastma pada hari ini merupakan proker dari Dinas Advokesma dari Himabio FMIPA Universitas Riau. Adapun tema kita pada hari ini yaitu mengenai tentang apakah kampus kita sudah aman. Nah, adapun narasumber kita pada hari ini merupakan teman kita sendiri yaitu Kak Luna Salwa Putri Marianto. Nah, kepada Kak Luna mungkin bisa sapa-sapa nih untuk pendengar podcast kita. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Luna Salwa. Alhamdulillahnya tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Masyarakat Himabio FMIPA Universitas Riau. Yeay! Kak, kan tema kita hari ini mengenai tentang apa itu kampus aman ya Kak. Jadi menurut kakak sendiri selaku dengan ketua ya, menurut kakak kira-kira apakah kampus kita sudah termasuk kampus aman ataukah tidak? Untuk korelasi atau definisi mengenai aman ini kan kita tidak bisa memaparkannya sendiri ya, karena kita harus melihat juga di lapangan itu kayak gimana. Tapi menurut aku Universitas Riau itu udah cukup concern dengan yang namanya kampus aman, dikarenakan Universitas Riau sendiri teman-teman udah punya yang namanya Satgas PPKS. Wah, Satgas PPKS. Nah, Kak, mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit ya mengenai tentang Satgas PPKS, karena mungkin beberapa teman-teman podcast kita nih belum tahu tentang apa itu Satgas PPKS. Oke, kalau sepengetahuan aku, Satgas PPKS itu singkatan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Nah, jadi ke Satgas PPKS ini tidak hanya melakukan mewadahi atau melakukan hanya sosialisasi terhadap kekerasan seksual. Jadi mereka itu juga memberikan edukasi serta kayak melakukan penyuluhan bagaimana kekerasan seksual itu dapat terjadi, indikatornya apa aja, gimana cara menanganinya juga, dan gimana caranya kalau misalnya amit-amit kita yang mengalami kekerasan seksual mengalami hal tersebut gitu Kak Intan. Oh, seperti itu. Nah, bertanya sedikit lagi nih Kak tentang Satgas PPKS. Nah, kira-kira Satgas PPKS ini sudah berdiri sejak tahun berapa nih Kak? Kira-kira di Universitas Riau kita sendiri. Sependek pengetahuan aku, teman-teman boleh koreksi kalau misalnya aku salah. Satgas PPKS ini udah berdiri sejak tahun 2019, namun gencarnya itu pas 2023 itu sosialisasinya sangat marak. Sampai detik ini juga Satgas PPKS itu aktif dalam melakukan penyuluhan. Kayak kalau kakak Intan lihat itu di sekitar lingkungan Unri itu ada banner poster kuning yang ada tulisan merah barcode, terus ada tulisan barcode, ada gambar barcode-nya itu. Nah, itu salah satu bentuk dari Satgas PPKS yang mewadahi bagaimana kekerasan seksual itu tadi. Jadi menurut kakak sendiri dengan adanya Satgas PPKS ini sudah sangat membantu kita atau menurut kakak masih kurang? Udah cukup membantu sih, karena jarang gitu kampus yang benar-benar gencar dalam mensosialisasikan bagaimana cara menanggulangi kekerasan seksual Kak. Oh ya, tadi kalau nggak salah kakak juga bilang kalau kakak merupakan ketua dari Sosmas ya, sosial mahasiswa atau masyarakat ya. Itu juga pasti bekerja sama dengan perempuan ya, kalau nggak salah, apa sih Kak namanya? Oh, pemberdayaan perempuan. Oh iya, pemberdayaan perempuan. Oh iya, jadi Sosmas tadi kan juga termasuk rangkap dalam pemberdayaan perempuan nih. Jadi kakak selaku ketua sendiri itu kira-kira apa yang kakak lakukan terutama untuk kampus kita, lingkungan kita sendiri nih biologi, untuk agar mereka dapat menyuarakan isu-isu mereka? Fun fact-nya ini ya teman-teman, di biologi itu hampir 90%-nya berisikan wanita atau perempuan. Jadi Sosmas sendiri itu cara mewadahinya kita melakukan dengan pendekatan secara offline. Kayak kita bangun kepercayaannya pertama-tama. Jadi kalau misalnya ada kasus ataupun ada isu, ada kayak sebuah hal yang harus kita tangani, kita akan mewadahinya, kita akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, lalu kita akan selidiki, habis itu kita akan melakukan mediasi Kak, gitu. Nah, sejauh dari berjalannya dinas ini nih Kak, udah ada belum kira-kira mahasiswa atau mahasiswi yang kayak udah menyampaikan isu-isu kepada kakak ataupun laporan-laporan lah gitu? Kalau misalnya melaporkan isu ataupun kayak kasus gitu udah pasti ada ya, tapi kita bener-bener kayak concern, kita bener-bener menjaga kerahasiaan dari si korbannya Kak, karena
biasanya korban kekerasan seksual itu dia lebih takut untuk memberitahu bahwa dia terkena yang namanya kekerasan seksual. Karena biasanya masyarakat mengecapnya itu sebagai hal-hal yang tabu kan Kak. Jadi untuk melindungi si korban juga, dari dinas kami itu biasanya dirahasiakan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya udah bisa kita keluarkan kasusnya atau isu tersebut, kita tanya lagi kepada korban apakah si korban itu mau namanya diungkap atau dirahasiakan saja, dijaga keprivasiannya gitu Kak. Berarti sejauh ini dari dinas sosma sendiri itu sudah menjadi wadah ya Kak untuk isu-isu terutama di lingkungan kita di biologi ya Kak ya. Alhamdulillahnya sudah. Keren loh guys. Tapi kekerasan seksual itu nggak hanya dialami oleh perempuan aja, karena laki-laki juga bisa yang namanya terkena kekerasan seksual. Tapi di masyarakat kita umumnya mereka itu menganggap kalau misalnya kekerasan seksual pada laki-laki itu kayak hal yang remeh, padahal perempuan dan laki-laki itu setara. Nggak cuman kita menyuarakan yang kita gitu ya Kak. Iya, dan kita khususnya perempuan, laki-laki juga harus dilindungi, perempuan juga harus dilindungi. Intinya hak asasi manusia aja sih Kak. Nah dengar, bukan cuma perempuan nih yang bisa ngadu ke sosmas, apalagi di biologi yang laki-lakinya minim. Nah kalian juga bisa nih melapor kepada dinas sosmas yang ada di jurusan kita. Nah mungkin nih Kak, selanjutnya mengenai tentang sosmas sendiri nih Kak, kira-kira hal apa kira-kira solusi ataupun target apa yang mau Kak capai ke depannya nih tentang terutama tentang maraknya isu-isu sekarang Kak? Hal yang ingin aku capai ya, tentunya aku ingin menciptakan lingkungan terutama di jurusan kita, lingkungan biologi yang aman, damai, tentram, dengan cara mungkin dilakukannya sosialisasi. Kalau misalnya ada masalah kita langsung, atau ada isu kita langsung melakukan mediasi. Terus gimana ya, hal yang dinamakan untuk damai, lingkungan yang aman itu cukup sulit sebenarnya. Tapi aku dan teman-teman sosmas lainnya serta Himabio tentunya itu tidak akan yang namanya cepat menyerah ataupun tidak akan main-main dalam mengusahakan apa yang ingin kita capai, yaitu kampus yang aman. Wah, dari tadi Kak Intan tepuk tangan guys. Karena benar-benar keren teman-teman, karena kan mungkin nggak semua bagian dari kampus yang mendukung tentang kesejahteraan bagi perempuan khususnya teman-teman. Jadi menurut kakak sendiri nih tentang mengenai maraknya isu-isu sekarang nih kan Kak, tentang kekerasan seksual dan bagaimana cara kampus kita menanggulanginya. Nah kira-kira hal jerah apa sih Kak yang bisa kita ibaratnya tuh kita kasih kepada korban sehingga korban itu nggak akan melakukan itu lagi nih Kak, karena kebanyakan korban itu hanya pelaku Kak. Oh iya, maksudnya kepada pelaku ya Kak. Ini sebenarnya tremor ya teman-teman. Kepada tenang. Pelaku ya, kepada pelaku nih Kak, efek jerah kepada pelaku sehingga dia tidak akan mengulanginya lagi Kak. Kira-kira. Yang pertama mungkin kita dapat melakukannya ke Satgas PPKS tadi, terus nanti akan diproses secara hukum karena Indonesia balik lagi kan, Indonesia adalah negara hukum, tentunya ada beberapa undang-undang yang memberikan efek jerah terhadap si pelaku. Terus yang kedua, menurut aku kita harus memberikan yang namanya efek sanksi sosial kepada si pelaku tersebut. Gak mungkin kan kita cuma tahu si korban cuma tertekan sendirian, sedangkan pelakunya habis di penjara, dia bayar denda, terus dia bisa hidup dengan bebas kan? Gak mungkin gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalnya untuk pelaku kekerasan seksual ini memang harus benar-benar diberikan efek jerah berupa sanksi sosial tadi Kak. Entah itu dia dikeluarkan dari pekerjaannya atau kayak diberikan informasi mengenai si A, misalnya si pelaku kan, si A ini udah pernah melakukan kekerasan seksual apa segala macam sehingga dia tidak bisa berbaur di masyarakat. Di masyarakat ya Kak ya. Iya, soalnya itu kejam gitu loh, dia memberikan trauma kepada manusia lainnya gitu. Coba kayak si pelaku ini apakah nggak terbesit gitu kan, dia misalnya dia punya anak, terus anaknya dilakukan hal seperti yang dia lakukan, apa gimana nggak sedih hatinya tuh. Jadi tapi sebenarnya pelaku itu biasanya nggak berpikiran panjang kalau menurut saya. Iya bener, karena berpikirkan efek jerah.
pelaku itu dia bisa melakukan kekerasan seksual itu dikarenakan ada adrenalin di dalam dirinya yang berpikiran bahwa kalau misalnya aku melakukan ini, aku bakal dapat ini apa enggak ya, gitu. Biasanya tuh gitu. Kayak perasaan ingin diakui tapi caranya itu salah, Kak. Makanya banyak sekali pelaku kekerasan seksual itu yang misalnya pelakunya itu, maaf kata, jabatannya atau usianya lebih tua dibandingkan korbannya, atau kayak jabatannya lebih tinggi dibandingkan korbannya. Berarti seperti dia tuh punya kuasa gitu ya, kayak Iya. Sehingga dia kayak nggak takut kayak maupun efeknya kayak gini ataupun kedepannya kayak gimana, karena dia ngerasa dia tuh punya kuasa, dia berani, makanya dia kayak bisa melakukan itu gitu ya, kayak Bener. Terus juga sebenarnya kekerasan seksual itu bisa juga dilakukan pendekatannya kayak aku nih cutting kamu, terus aku ngebantuin Kak Intan dalam segala hal di perkuliahan di kampus. Terus dengan memberikan rasa aman tadi, aku sebagai kakak tingkatnya itu malah menekan Kak Intan untuk meminta hal yang lebih. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Walaupun si pelaku dapat berkata, kami mau sama mau kok, tapi kan di sini Kak Intannya atau sebagai korbannya merasa dirugikan kan? ya sudah pasti dirugikan. Iya, jadi itu termasuk juga kekerasan seksual. Dan hal-hal yang seperti ini sangat sering terjadi di lingkungan kampus gitu loh, Kak. Oh, jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu yang memicu tadi tuh kayak orang yang terdekat kita yang kayak ujung-ujungnya nanti bakalan nekan kita kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri ya, Kak ya. Kayak nggak bisa nolak gitu kan, otomatis karena kakak sering ngebantu saya ibaratnya gitu kan. Terus nanti saya jadinya kayak kakak menekan saya, jadi saya Ya, biasanya enak, tuh gimana ya? bukan ditekan sih, Kak, lebih ke arah kamu harus ngirim ini, misalnya foto Ya. yang seperti itu, atau kayak kamu harus temenin saya gini, tapi arahnya tuh ke arah yang negatif dan kakak sudah merasa terancam, merasa tidak aman. Itu juga bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual. Itu salah satu contoh dari yang namanya grooming ya, teman-teman. Oh. Oke, dia speechless, teman-teman. Nggak tahu ternyata pendekatan antara yang kita nggak nyangka bakalan mengarah ke sana tuh ternyata bisa maksudnya tuh aku kayak kaget aja gitu, yang dari awalnya cuman ngebantu ternyata bisa sejauh ini loh, bisa mencapai sejauh ini. Kalau misalnya dari pelaku dan korban itu terlalu gimana ya, terlalu akrab mungkin ya, terlalu dekat juga mungkin ya. Iya, makanya kalau misalnya kita di kampus itu boleh dekat tapi harus memberikan batasan yang jelas gitu, teman-teman. Berikan batasan yang jelas, teman-teman. Di highlight, di stabilo. Di stabilo. Nah, karena kayak nggak semua orang yang pengen dekat sama kita itu cuman mau positif aja sama kita. Banyak juga mereka yang berpikiran untuk punya perilaku atau punya suatu hal yang berbau negatif ataupun jahat gitu, Kak. Jadi kita harus pilih-pilih lagi nih orang yang dekat sama kita. Kita kayak nggak semua orang nih bisa masuk ke lingkungan kita nih. Jadi kayak kita harus memberikan batasan-batasan terhadap orang. Kita berhak loh memilih orang mana yang pantas masuk berarti ke dalam hidup kita, dan mana orang yang nggak pantas masuk ke dalam hidup kita. Gitu berarti ya, Kak ya? Bener banget, kita harus berani untuk memberikan batasan. Kita harus juga berani untuk berkata tidak. Berani kata tidak. Tidak. Oh ya, sejauh ini nih Kak, menurut kakak sendiri nih, menurut kakak Sena sendiri nih ya teman-teman, kira-kira mengenai tentang kampus aman itu udah berapa persen sih kira-kira nih Di Universitas di Riau? Universitas Riau sendiri? Menurut aku mungkin udah 80% ya. Karena Satgas PPKS, terus tiap hima di universitas kita itu udah punya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi dapat dikatakan kalau misalnya Universitas Riau, kampus kita, mahasiswanya juga yang sebagai akar dari semua ini, itu udah mulai concern atau udah sangat-sangat peduli terhadap yang namanya kasus kekerasan seksual, Kak. Nah jadi sudah banyak nih dukungan baik dari hima maupun dari kampus kita mengenai tentang kekerasan seksual. Jadi kalian yang selaku misalnya sebagai korban, jangan segan-segan untuk mengangkat isu-isu kalian nih kepada hima ataupun kampus. Jikalau kalian mungkin segan ke dinas Satgas PPKS-nya langsung, kalian bisa menghubungi kampus-kampus atau hima-hima terdekat kalian.
Ya Hima bisa, BEM fakultas, BEM Undri juga bisa teman-teman. Kayak banyak kok untuk jalan menuju Roma. Ya. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang mewadahi isu-isu seperti kekerasan seksual maupun gender equality di dalam kampus kita. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, apakah kampus aman pada materi kali ini? Yaitu, ternyata kampus kita menurut Kak Sena ataupun Kak Luna ini sudah aman teman-teman, sudah 80%. Nah, mungkin itu aja podcast kita pada hari ini mengenai tentang apa itu kampus aman. Saya selaku host Intan Putri Pratama dan juga narasumber saya, Luna Salutri Marianto. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Salam lestari. Salam konservasi.